Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, Bang Ridwan, gimana resikonya apa saja melihat lokasinya yang cukup strategis begitu? Ya, tentu saja dengan pernyataan Bapak Menteri Pertahanan, menurut saya ini semacam alert system yang menyala, ini semacam kode komando begitu ya. Sehingga saya kira aparat terdekat dari wilayah itu harus melakukan perbaikan. Di situ kan ada bin daerah, kemudian ada imigrasi juga di situ, ada bea cukai di situ, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain. Yang kemudian dengan kata-kata tegas Pak Safri itu semacam ya perintah presiden lah. Tentu saja kan Pak Safri bicara begitu pasti sudah ada approval dari Bapak Prabowo, Presiden Prabowo. Tapi gimana nih, kalau berbicara mengenai yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan ini berseliweran juga di media sosial, di mana di balik itu banyak nama-nama jenderal. Langkah apa mungkin dari sisi pemerintah yang harus tegas begitu? Nama Purnawirawan Jenderal mungkin Rate. Purnawirawan Jenderal maksud kami. Purnawirawan Kita Jenderal. revisi ya, Purnawirawan Jenderal. Iya, Purnawirawan Jenderal yang memang berbisnis. Tentu saja bisnis itu boleh di Indonesia, apalagi bisnis oleh Purnawirawan Jenderal yang sudah bukan lagi TNI aktif. Ya, sudah tidak aktif. Nah, saya tidak tahu pastinya perusahaan apa di situ yang kemudian berbisnis dengan IMIP, tapi memang ada informasi beberapa purnawirawan mempunyai perusahaan yang bekerja sama dengan PT di IMIP itu. Dan menurut saya tidak ada problem yang serius di situ, karena ini kan bisnis saja. Nah, tinggal bagaimana tadi memastikan semua tata aturan prosedur itu berjalan dengan baik gitu. Misalnya sebelum terbang ada approval, ada data kalau pakai pesawat charteran ada datanya, yang naik siapa aja dan seterusnya. Oke, ini bisnis yang seperti ini kan tidak cuma di IMIP saja, beberapa lokasi lainnya juga ada begitu. Risikonya apa saja dan intelijen seperti apa yang harus dilakukan di sana untuk menjaga kedaulatan negara? Betul, saya juga teringat itu ada IWIP. Jadi tidak hanya IMIP, ada IWIP. IWIP itu di Maluku Utara, di Weda Bay. Itu juga sama, dia juga punya bandara. Dan saya kira ini juga harus jadi perhatian khusus, termasuk tadi minta flight data record atau flight information record dari Airnav sejak 2019 sampai hari ini. Kalau kemudian itu nanti Menteri Pertahanan dengan data itu melihat ada kesalahan di situ, Rate, maka kemudian yang bersalah yang kemudian harus diberi sanksi. Misalnya yang mengizinkan saat itu, yang mengizinkan terbang saat itu, kan ada petugasnya di situ, bisa ketahuan siapanya. Nah, kita juga tahu bahwa pemerintah saat ini, Menteri Pertahanan mendorong terus adanya pengawasan di titik-titik krusial begitu ya, latihan gabungan dan lain sebagainya. Apa yang menurut Anda paling penting sehingga nantinya tidak ada nih kasus seperti ini yang terungkap kembali? Ya, saya kira tujuan Menteri Pertahanan sejalan dengan tujuan Presiden kan, memastikan bahwa bisnis-bisnis di Indonesia tidak ada yang ilegal. Semua kekayaan alam, sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak untuk segelintir orang. Kalau bahasa Pak Prabowo tidak untuk serakahnomics gitu. Segelintir orang yang serakah. Jadi saya kira bagus, positif. Memang peran TNI di situ kan diatur, namanya Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Operasi Militer Selain Perang. Operasi Militer Selain Perang. Dan menurutku ya seperti tambang, kemudian minyak, kilang minyak, itu objek vital, objek vital nasional karena ini sumber daya alam kita kan. Betul. Jadi wajar ketika di situ oleh Bapak Menteri Pertahanan ditempatkan batalion atau pasukan di situ. Menurut Anda di titik krusial mana yang sebenarnya harus juga menjadi sorotan dari Presiden? Yang utama barangkali memang titik-titik terluar ya, titik-titik terluar Indonesia, baik itu di wilayah barat, Bangka, Aceh, Simelu dan sebagainya, sampai juga titik paling timur di wilayah tadi yang sempat kita bahas soal Morowali, kemudian Weda di Maluku Utara, kemudian Papua, itu saya kira memang harus mendapat konsentrasi yang lebih dibandingkan yang tengah, karena memang kalau kepadatan penduduknya density-nya tinggi kan relatif lebih alert lah aparat kita. Ini kan yang dari tadi kita bahas adalah lalu lintas udara. Bagaimana dengan laut begitu ya? Kalau kita lihat posisi dari Morowali ini kan juga berseberangan juga dengan IKN begitu ya. Resikonya kan juga cukup tinggi begitu. Betul. Intelijen seperti apa yang harus ditempatkan di laut-laut kita? Saya sangat setuju penguatan intelijen laut yang selama ini memang diandalkan oleh pengampunya adalah TNI Angkatan Laut. Jadi intelijen TNI Angkatan Laut yang memang BIN juga ada, cuma perbantuan begitu ya. Fokus utamanya di TNI Angkatan Laut dan saya kira harus didukung kapal-kapal cepat.
Kenapa? Karena kalau kemudian melakukan pengintaian dengan kapal stasioner, misalnya dengan KRI kita yang kapasitasnya besar, ya mengintai tapi kelihatan kan, Mas. Nah, mengintai kan harus pakai kapal-kapal patroli cepat, kapal-kapal kecil. Tapi kapal-kapal cepat kita sudah cukup support. Sepemahaman saya memang Pak Prabowo sudah melakukan banyak perbaikan ya, termasuk juga pengadaan kapal-kapal cepat, kapal-kapal patroli itu. Moga-moga itu bisa mengatasi juga. Oke, yang salah satu dikhawatirkan adalah kapal selam begitu ya, penggunaan drone laut, terutama di lokasi-lokasi yang cukup penting begitu ya. Sejauh ini bagaimana proses penjagaan kedaulatan nasional kita untuk menjaga kondisi itu? Kalau alat utama kita untuk mendeteksi kapal selam, itu sonar kita sudah jalan. Sonar kita untuk mendeteksi kapal selam sudah jalan. Tetapi problemnya adalah kapal selam kita ini sedang overhaul di Korea Selatan. Artinya begini, Mas, kalau tiba-tiba kita deteksi ada kapal selam asing, kita nggak punya kemampuan untuk mengejar. Karena tinggal satu, Nanggala ada musibah, tinggal Cakra, dan Cakra pun lagi overhaul, dan pengadaan dari Daewoo juga sedang proses. Artinya kalau kita nemu kapal selam asing, kita tidak bisa kejar di bawah laut. Kita kejarnya dari atas dengan kapal permukaan. Tetapi ya sembari menunggulah, moga-moga tidak ada yang iseng ya kapal selam asing masuk ke Indonesia gitu. Oke, Menteri Pertahanan juga kemarin menyampaikan bahwa perlunya ada deregulasi. Nah, berbicara mengenai regulasi, apa yang catatan penting dari Mas Ridwan ini? Ya, tata kelola izin pertambangan, termasuk juga izin bandara. Kalau memang Bapak Menhan itu berharap ada deregulasi, maka pembahasannya menurut saya itu pasti lintas sektor. Karena kan di situ ada Kementerian Perindustrian. Ada Kementerian Perhubungan, ada juga kantor staf presiden untuk sebagai bagian dari yang menata itu. Jadi bagus-bagus saja Mbak Ratih, saya kira kalau dibutuhkan itu deregulasinya. Dan seharusnya perusahaan-perusahaan swasta menaati itu ya, karena kan mereka berbisnis di Indonesia. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia. Tentu saja mereka juga harus dalam tanda petik mengembalikannya untuk rakyat Indonesia. Keuntungan itu. Menguntungkan Indonesia juga. Jangan hanya segelintir tadi, serakah nomiks tadi. Segelintir orang yang serakah itu. Iya, jangan karena atas nama investasi memajukan ekonomi, tapi resikonya justru bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti pengerukan tambang tadi yang justru bisa dampaknya amdalnya sudah dihitung atau belum, termasuk juga resiko dari kedaulatan masyarakat kita yang kemungkinan akan ternodai begitu ya ketika memang izinnya tidak dilakukan dengan benar. Setuju. Ya. Baik, oke, terakhir dari Mas Ridwan, ya ini kita juga masih menunggu, kalau dari Kementerian Perhubungan sudah jelas ini sudah ada izin resminya. Ya, sudah. Tapi dari sisi Kementerian Pertahanan juga terus mendorong. Dari sisi situ melihatnya adalah nggak ada pengawasan, tidak ada otoritas negara di dalamnya, tidak ada bea cukai, imigrasi, lintas sektor seperti apa yang dalam jangka pendek bisa dilakukan? Ya, saya kira Bapak Menteri Pertahanan sebagai bagian dari Ketua Satgas Penertiban Tambang dan Industri ya, itu saya kira bisa meminta data-data tadi dari Kementerian Perhubungan. Sejak 2019 ini ya? Dari Airnav, Direktur Utama Airnav kalau perlu dipanggil tuh. Direktur Utama Airnav dipanggil, kalau memang ada kesalahan berarti harus ada yang kena sanksi dong. Kan gitu. Kalau Menhan sudah sekeras itu di media, berarti pasti ada yang salah tuh. Nah, siapa yang salah ini? Dicari, dikejar. Jangan kemudian, mohon maaf, diumumkan saja, tapi kemudian tidak ada resolve gitu. Ya, jadi saya kira itu bisa berjalan, Ratih, dan ya kita tunggu. Saya sih dalam posisi menganggap ini bukan pertentangan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan. Ini bagian, bagaimana menyamakan? Ya, bagian dari mensinergikan itu ya, supaya memang masa depan Indonesia makin baik. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Sebelumnya, betul. 2019 Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Pada saat 2020 Bandara IMIP ini beroperasi, Bapak Syafri Samsudin adalah asisten khusus Menteri Pertahanan bidang manajemen pertahanan negara. Jadi maksudnya sudah bisa mengetahui artinya kan beliau juga di dalam pemerintahan begitu. Jadi ini kan sebenarnya keberlanjutan saja, bukan pergantian rezim gitu ya. Gitu kan? Oke. Ya, kita berharap juga nantinya ternyata sudah ada kejelasan begitu ya mengenai bandara khusus IMIP di Morowali. Apakah memang tadi secara regulasi sudah benar, tapi apakah memang sejauh ini selama operasi ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di situ. Begitu ya, Mas? Terima kasih banyak Mas Ridwan sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam.
Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ada permukiman warga di kampung Bilik RW 07 dan RW 08 di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Ini yang terancam direlokasi karena akan digunakan untuk tempat pemakaman umum. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.